Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya mewakili kelompok 1, 2, dan 3. Saya sebagai moderator kelas 11A. Di sini kami akan melanjutkan tahap 7, yaitu penelitian dan pembahasan. Para peserta dan pembicara, saya senang bisa menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini, di mana kita akan mendengarkan hasil penelitian dari 3 kelompok yang telah menyusun karya ilmiah yang telah dibuat. Setiap kelompok akan menyajikan metodologi penelitian mereka serta hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah mereka capai. Mari kita mulai dengan memberikan dukungan penuh kepada setiap kelompok untuk berbagi temuan mereka. Kita akan mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Saya sebagai instruksi kelompok 1 dalam sesi presentasi ini, mari kita bergiliran untuk memberikan perhatian penuh kepada setiap anggota dalam setiap kelompok yang ada dalam kelompok kami dengan judul menjaga kesehatan sistem organ. Akan menyajikan metode penelitian yang kami gunakan serta hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah kami capai dalam karya ilmiah kami. Mari kita mulai dengan memberikan peran aktif dalam membacakan dan mendengarkan serta memberi tanggapan yang konstruktif kepada setiap kelompok sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hasil penelitian dan pembahasan menjaga kesehatan sistem organ. Membekali siswa dengan pengetahuan tentang struktur, fungsi, dan gangguan pada sistem organ utama manusia. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem organ untuk hidup sehat. Mendorong siswa menerapkan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Kualitatif dengan literasi kepustakaan, sumber data, buku teks biologi, artikel ilmiah terpercaya, jurnal kesehatan dari website organisasi kesehatan resmi dan sumber terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data: membaca kritis, meringkas, menganalisis dan mensintesis informasi dari berbagai sumber. Teknik analisis data, kategorisasi sistem organ, identifikasi faktor risiko dan pencegahan gangguan serta analisis dampak gaya hidup terhadap kesehatan. Langkah-langkah penelitian: memilih dan mengelompokkan sistem organ. Pilih sistem organ utama manusia, misalnya pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan. Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk meneliti sistem organ tersebut. 2. Struktur dan fungsi. Setiap kelompok mempelajari struktur dan fungsi organ penyusun sistem yang dipilih. Buatlah model sederhana atau gambar untuk memvisualisasikan struktur organ. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Raisa. 3. Gangguan dan pencegahan. Identifikasi faktor resiko dan gaya hidup yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem organ yang diteliti. Teliti berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem organ yang diteliti dan jelaskan dampaknya terhadap kesehatan. Buatlah daftar tips dan saran untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem organ yang diteliti. 4. Gaya hidup sehat. Diskusikan bagaimana gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup, dan kelola stres dapat menjaga kesehatan sistem organ. Buatlah poster atau infografis yang berisi informasi tentang gaya hidup sehat untuk sistem organ yang diteliti. 5. Kesimpulan dan presentasi. Setiap kelompok buat kesimpulan tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem organ dan terapkan gaya hidup sehat. Presentasikan hasil penelitian di depan kelas dengan cara menarik dan interaktif. 6. Laporan tertulis. Laporan tertulis yang berisi definisi dan pengelompokan sistem organ, penjelasan rinci tentang struktur dan fungsi masing-masing organ dalam sistem yang dipilih, deskripsi
berbagai gangguan yang mungkin terjadi pada sistem organ yang diteliti dan dampaknya terhadap kesehatan. Daftar tips dan saran untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem organ yang diteliti. Poster atau infografis tentang gaya hidup sehat untuk sistem organ yang diteliti. Presentasi kelas yang memaparkan hasil penelitian secara menarik dan informatif. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Dimas. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari struktur, fungsi, dan gangguan pada sistem organ utama manusia, serta pentingnya menjaga kesehatan sistem organ untuk hidup sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sistem organ memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gangguan pada satu sistem organ dapat berdampak pada sistem organ lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan semua sistem organ dengan menerapkan gaya hidup sehat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup, dan kelola stres dapat membantu menjaga kesehatan sistem organ dan meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulan: 1. Memahami struktur, fungsi, dan gangguan pada sistem organ manusia merupakan kunci untuk hidup sehat. 2. Menjaga kesehatan sistem organ dengan menerapkan gaya hidup sehat dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 3. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan sistem organ dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Galang. Kami saran. 1. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mempelajari lebih lanjut tentang sistem organ tertentu dan bagaimana cara merawatnya. 2. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran biologi di sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang tubuh manusia dan pentingnya menjaga kesehatan. 3. Perlu dilakukan edukasi dan promosi gaya hidup sehat kepada masyarakat. 2. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem organ. 4. Penelitian ini masih bersifat kualitatif dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih objektif. 5. Penelitian ini hanya membahas beberapa sistem organ utama manusia. 6. Masih banyak sistem organ lain yang perlu dipelajari untuk memahami kompleksitas tubuh manusia secara menyeluruh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2. Saya sebagai instruksi kelompok 2 dalam sesi presentasi ini, mari kita berbicara untuk memberikan perhatian penuh pada setiap anggota dalam kelompok. Setiap kelompok yang ada dalam kelompok kami dengan judul Organ Tubuh Bekerja Sama memahami keterkaitan struktur, fungsi, dan kelainan hidupnya. Akan menyajikan metode penelitian yang kami gunakan serta hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah kami capai dalam karya ilmiah kami. Mari kita mulai dengan memberikan peran aktif dalam membacakan dan mendengarkan serta memberi tanggapan yang konstruktif kepada setiap kelompok sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hasil penelitian dalam pembahasan organ tubuh bekerja sama menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sistem organ utama manusia, memahami bagaimana sistem organ saling berinteraksi untuk menjaga kesehatan, mengeksplorasi berbagai kelainan yang dapat terjadi pada sistem organ dan dampaknya, menemukan rasa ingin tahu dan apresiasi terhadap kerjasama luar biasa organ tubuh manusia, kualitatif dan literasi perpustakaan, sumber data, buku teks biologi, jurnal ilmiah, daring, website kesehatan terpercaya, dan ensiklopedia kedokteran, menganalisis informasi dan berbagai sumber. Teknik analisis data, kategori sistem organ, identifikasi keterkaitan struktur, fungsi, dan analisis dampak kelainan.
Langkah-langkah penelitian. 1. Pemilihan dan pengelompokan sistem organ. Ciri sistem organ utama manusia, misalnya pencernaan, peredaran darah, pernapasan. Kelompokan siswa untuk meneliti sistem organ yang berbeda. 2. Struktur dan fungsi. Setiap kelompok mengali informasi tentang struktur organ penyusun sistem yang dipilih. Analisis keterkaitan antara struktur dan masing-masing organ. Selanjutnya saya serahkan kepada Kesia. 3. Kerjasama antar sistem. Diskusikan bagaimana sistem organ yang diteliti berinteraksi dengan sistem lain dalam tubuh. Buat diagram atau skema untuk menggambarkan keterkaitan antar sistem. 4. Kelainan dan dampaknya. Setiap kelompok pelajari berbagai kelainan yang dapat terjadi pada sistem organ yang diteliti. Analisis dampak kelainan tersebut terhadap kesehatan secara keseluruhan. 5. Kesimpulan dan presentasi. Siswa buat kesimpulan tentang pentingnya kerjasama antar organ. Presentasikan hasil penelitian di depan kelas. Jelaskan struktur fungsi kerjasama dan potensi kelainan pada sistem organ yang diteliti. 6. Laporan tertulis. Laporan tertulis yang berisi definisi dan pengelompokan sistem organ, penjelasan rinci tentang struktur dan fungsi masing-masing organ dalam sistem yang terpilih, diagram atau skema yang menggambarkan kerjasama antar sistem organ, deskripsikan berbagai kelainan yang mungkin terjadi pada sistem organ yang diteliti, analisis dampak kelainan tersebut terhadap kesehatan, presentasi kelas yang memaparkan hasil penelitian secara menarik dan informatif. Selanjutnya saya persilakan saudara. Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan struktur, fungsi, dan kerjasama antar sistem organ manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik, namun saling berinteraksi dan kolaborasi untuk menjaga kesehatan tubuh. Gangguan pada satu sistem organ dapat berdampak pada sistem organ lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan semua sistem organ agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan menakjubkan. Memahami cara kerja tubuh manusia dapat membantu kita untuk lebih menghargai kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya saya akan kepada saudara. Organ tubuh manusia memiliki struktur dan fungsi yang unik, namun saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menjaga kesehatan. Gangguan pada sistem organ dapat berdampak pada sistem organ lainnya. Memahami cara kerja tubuh manusia dapat membantu kita untuk menghargai kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya saya serahkan kepada Darofika. Saran, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mempelajari lebih lanjut tentang sistem organ tertentu dan bagaimana cara merawatnya. Penelitian ini juga dapat diimplementasikan dalam pembelajaran biologi di sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang tubuh manusia. Penelitian ini masih bersifat kualitatif dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih objektif. Penelitian ini hanya membahas beberapa sistem organ utama manusia. Masih banyak sistem organ lain yang perlu dipelajari untuk memahami kompleksitas tubuh manusia secara menyeluruh. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3. Saya sebagai instruksi kelompok 3 dalam sesi presentasi ini, mari kita bergiliran untuk memberikan perhatian penuh pada setiap anggota dalam kelompok. Setiap kelompok yang ada dalam kelompok kami dengan judul penelitian dan pembahasan rahasia di balik mesin tubuh, menjelajahi struktur, fungsi, dan gangguan sistem organ. Akan menyajikan metode penelitian yang kami gunakan serta hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah kami capai dalam karya ilmiah kami. Kita mulai dengan memberikan peran aktif dalam membacakan dan mendengarkan serta memberi tanggapan yang konstruktif
setiap kelompok sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian dan pembahasan rahasia di balik mesin tubuh mempelajari struktur, fungsi, dan gangguan sistem organ. Tujuan penelitian memahami struktur dan fungsi dalam sistem organ utama dalam tubuh manusia, menganalisis bagaimana sistem organ saling berinteraksi untuk menjaga homeostasis, mempelajari berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem organ dan dampaknya pada kesehatan, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kompleksitas dan kelangsungan tubuh manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan literasi perpustakaan sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan dari buku teks biologi, artikel ilmiah, jurnal medis, dan sumber terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data melibatkan membaca, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah kategorisasi, tematik, dan interpretasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Angel. Langkah-langkah penelitian, pemilihan dan definisi sistem organ. Sistem organ utama yang dipelajari dalam penelitian meliputi sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem endokrin, sistem reproduksi, sistem intelijen, sistem lokomotor. 2. Pengumpulan informasi. Informasi tentang struktur dan fungsi setiap sistem organ dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. 3. Analisis interaksi sistem organ, cara kerjasama sistem organ untuk menjaga homeostasis, dianalisis dan dijelaskan. 4. Gangguan sistem organ. Berbagai gangguan yang dapat terjadi pada setiap sistem organ dipelajari beserta dampaknya pada kesehatan. 5. Kesimpulan dan implikasi hasil penelitian disimpulkan dan dibahas dengan penekanan pada kompleksitas dan keagungan tubuh manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari ini. Deskripsi struktur dan fungsi sistem organ utama. Setiap sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik dan penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah deskripsi singkat dari beberapa sistem organ utama. Sistem pencernaan mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pernapasan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sistem ekskresi membuang limbah dan produksi. Sistem ekskresi membuang limbah dan produk metabolik dari tubuh. Sistem saraf mengontrol dan mengkoordinasikan fungsi tubuh. Sistem endokrin menghasilkan dan melepaskan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Sistem reproduksi memproduksi sel-sel produksi dan memungkinkan reproduksi. Sistem integumen melindungi tubuh dari kerusakan dan membantu mengatur suhu tubuh. Sistem lokomotor memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Selanjutnya saya serahkan kepada Yosia. Interaksi sistem organ untuk menjaga homeostasis. Semua sistem organ bekerjasama untuk menjaga homeostasis, yaitu keseimbangan internal tubuh yang konstan. Sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah bekerjasama untuk menyediakan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh. Sistem ekskresi membuang limbah dan produk metabolik, menjaga keseimbangan elektrolit dan air dalam tubuh. Sistem saraf dan endokrin mengontrol dan mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti detak jantung, darah, dan suhu. Sistem reproduksi memungkinkan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies. Sistem integumen melindungi tubuh dari kerusakan dan membantu mengatur suhu tubuh. Sistem lokomotor memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Yang penting untuk mencari makanan, menghindari bahaya, dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Jo. Gangguan sistem organ dan dampaknya pada kesehatan.
Gangguan pada sistem organ dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari ringan hingga mengancam jiwa. Gangguan pencernaan dapat menyebabkan sakit perut, diare atau selik. Gangguan pernapasan dapat menyebabkan sesak napas, batuk atau pneumonia. Gangguan peredaran darah menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, atau gangguan ekspresi dapat menyebabkan gagal ginjal. Gangguan saraf dapat menyebabkan kelumpuhan atau penyakit Alzheimer. Gangguan endokrin dapat menyebabkan diabetes, osteoporosis atau masalah pertumbuhan. Gangguan reproduksi dapat menyebabkan infertilitas, keguguran atau kanker. Gangguan integumen dapat menyebabkan infeksi, alergi atau kanker kulit. Gangguan lokomotor dapat menyebabkan radang sendi, cedera otot atau kelumpuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Isra. Gangguan tubuh manusia. Tubuh manusia bagaikan sebuah orkestra yang terdiri dari berbagai instrumen yang dimainkan melalui kehidupan. Setiap sistem organ memainkan peran penting, bagaikan musisi yang stabil kerjasama dengan harmonis untuk menghasilkan simfoni kesehatan. Keindahan struktur dan fungsi. Sistem pencernaan mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi, bagaikan suatu handal yang mengolah bahan baku menjadi makanan lezat bagi tubuh. Sistem pernapasan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida bagaikan paru-paru bumi yang membersihkan udara dan menjaga keseimbangan lingkungan. Sistem peredaran darah mengalirkan darah ke seluruh tubuh bagaikan sungai kehidupan yang mengantarkan oksigen, nutrisi, dan zat penting ke seluruh sel. Sistem ekskresi mengubah dan produk metabolis bagaikan tukang bersih yang menjaga tubuh tetap higienis dan terhindar darahnya. Dan saraf mengontrol dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh bagaikan maestro yang memimpin orkestra dengan penuh kecerdasan. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh bagaikan pembawa pesan dan mengantarkan sinyal penting ke seluruh organ. Sistem reproduksi melestarikan spesies dan memungkinkan kehidupan baru bagaikan pencipta kehidupan menjaga kelangsungan umat manusia. Sistem integumen melindungi tubuh dari kerusakan dan membantu mengatur seluruh tubuh bagaikan perisai menjaga tubuh dari bahaya luar. Sistem lokomotor memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas bagaikan mesin yang menggerakkan tubuh dengan kekuatan dan kelincahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Akbar. Ketahanan dan adaptasi. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi dan melawan penyakit. Sistem kekebalan tubuh bagaikan prajurit yang selalu sedia untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Mekanisme regenerasi memungkinkan tubuh untuk memperbaiki kerusakan dan menyembuhkan luka. Berkaitan dengan alam, tubuh manusia terhubung dengan alam dalam berbagai aspek. Sistem pencernaan mencerna makanan yang berasal dari tubuh dan hewan. Sistem pernapasan menghirup oksigen dan udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang diserap oleh tubuh. Tubuh manusia bergantung pada alam untuk sumber makanan, air, dan oksigen. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Pandi. Memahami dan menjaga kesehatan, memahami kompleksitas dan kandungan tubuh manusia, mendorong kita untuk menjaga kesehatan dengan lebih bertanggung jawab, menjaga pola makan sehat, berolahraga teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat membantu menjaga kesehatan dan fungsi optimal sistem organ. Kesimpulan, tubuh manusia adalah keajaiban alam yang patut dihargai dan dijaga. Memahami struktur, fungsi, dan gangguan sistem organ membantu kita untuk memahami betapa kompleks dan luar biasa ciptaan Tuhan ini. Dengan pengetahuan dan kesadaran ini, kita dapat hidup dengan sehat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya saya serahkan kepada Yana Cahyani. Sumber https://2 www.bmkg
N.Wikipedia.org/fisiologi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelas kami, kelas 11A. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan lebih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.